Brother and sister, apa kabar? Kita sudah sampai di fungsi atau manfaat membaca Alkitab yang ketiga ya, yaitu sebagai alat pengajaran. Jadi Alkitab sebagai bahan atau alat pengajaran. Well, brother and sister, sebelum kita maju ke materi Alkitab sebagai bahan pengajaran, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai dasar atau landasan pemikiran atau perenungan dalam pembahasan kita ke depannya, karena Alkitab sebagai bahan pengajaran ini akan kita bahas cukup panjang dan banyak serinya atau partnya. Jadi apa? Nomor 1, Allah kita itu Esa. Allah Tritunggal Bapa, Putra, Roh Kudus adalah satu. Nomor 2, mintalah, tetapkanlah hati, bukalah hati yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Buka hati dan pikiran, biarkan Roh Kudus memimpin. Minta bantuan Roh Kudus. Bacalah Alkitab dan pahamilah hukum yang terutama. Terlebih dahulu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Karena sesudah kita mendapatkan pemahaman yang benar, cara kita membaca firman Tuhan dan cara kita memahaminya akan sangat jauh-jauh berbeda. Oke, dan itu akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita berkata, berucap, bertutur kata, cara kita berperilaku. Itu yang dibilang pribadi yang diinginkan Tuhan Yesus Kristus. Itu nomor 2. Untuk brother and sister yang ketiga, untuk brother and sister yang di rumahnya belum memiliki Alkitab pribadi, misal di rumah kita ada 4 orang, tapi hanya ada 1 atau 2 Alkitab, berarti kan yang 2 lagi belum punya Alkitab pribadi. Oke, sebagai bagian daripada perubahan hidup yang akan kita lakukan, brother and sister, please dapatkan sesegera mungkin dengan meminta ke gereja atau membeli di toko buku Alkitab untuk kita pakai sebagai pribadi. Dan jangan lupa untuk beli pulpen yang bagus dan nyaman untuk menulis serta stabilo. Nanti akan kita ketahui apa fungsi dan gunanya. Saya sendiri punya banyak Alkitab, brother and sister. Ya, ini Alkitab bahasa Batak. Saya juga punya yang World Church Student Bible, yang International Standard Revised Version. Dan saya juga punya Alkitab yang saking seringnya dibaca, rata-rata, dan saya gini-gini, rata-rata ini udah rusak dan bagian dalamnya udah banyak ditulisi juga. Saya untuk yang Alkitab terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, saya punya beberapa. Ya, brother and sister, cukup punya 1 untuk penggunaan pribadi. Nanti juga akan kita bahas seluruh tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab ini sudah dirubah. Ya, brother and sister, banyak, panjang nanti pembahasan kita soal itu. Jadi kalau yang belum subscribe, please subscribe, karena Alkitab ini tidak ada yang dirubah sama sekali. Dan tahukah brother and sister bahwa kita dan bangsa Israel, kita orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus dari denominasi gereja apapun, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan ini, yang sesuai dengan ajaran Allah Tritunggal yang Esa, ya, brother and sister, kita adalah saudara satu Allah dengan bangsa Israel. Perjanjian lama kita ini beberapa bagiannya merupakan tanakh atau Torahnya bangsa Israel, kitab sucinya bangsa Israel, yang juga terdiri dari apa? Tulisan-tulisan para nabi yang ditulis selama ribuan tahun. Ya, brother and sister, terus seperti Mazmur, nyanyian-nyanyiannya orang Israel, riwayat-riwayatnya raja-raja Israel. Jadi apa? Memang bangsa Israel itu bangsa yang ditentukan Allah sebagai jalan keselamatan. Kenapa? Karena datangnya Allah ke dunia ini melalui Tuhan Yesus Kristus penebus juga mengambil garis keturunan bangsa Israel.
Ya, brother and sister, Allah menjadi manusia, dilahirkan dari perawan Maria. Bukan Allah menikah dengan manusia, seperti banyak tuduhan. Nanti kita akan bahas secara detail segmen per segmen, bagian per bagian melalui banyak part, banyak series Alkitab sebagai bahan pengajaran. Berguna bagi diri kita, dan apabila dalam satu momen kehidupan kita ditentukan sebagai penabur, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan tidak menjadi batu sandungan karena kita tidak paham. Jadi penting kan membaca Alkitab ya, manfaat dan fungsi baca Alkitab, brother and sister. Namun yang perlu kita sadari adalah bahwa satu, Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah kebenaran. Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah kebenaran. Kita mau percaya, kita mau nggak percaya, kita mau peduli, kita nggak mau peduli, ini tetap kebenaran. Ya, brother and sister. Nomor 2, dalam memahami kebenaran ini seperti tadi saya sampaikan, berdoalah minta pimpinan Roh Kudus agar kita mengerti dan memahami, mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, sehingga cara kita membaca dan memahami dan mengaplikasikan isi firman Tuhan ini menjadi jauh berbeda daripada yang tidak bisa atau tidak ingin memahami hukum yang terutama yang disebutkan Tuhan Yesus Kristus itu. Maka sesudah kita membaca ini, kita menjadi sepenuhnya orang yang berbeda, manusia yang berbeda. Kita tidak perlu membela Tuhan kita, karena di dalam sini Tuhan yang akan membela kita. Malah kita disuruh diam, dia berperang untuk kita. Yang kita perlukan adalah kita melakukan kehendak-kehendaknya. Oke, brother and sister, yang kedua, kita tidak perlu membela. Kita hanya perlu menceritakan kebenarannya, dan syukurlah di era internet ini semuanya menjadi sangat berbeda. Di era internet ini, brother and sister, semuanya menjadi sangat berbeda. Siapapun dapat mengakses Alkitab, firman Tuhan ini. Siapapun melalui internet dapat mengakses dan dapat membaca dalam bahasanya. Kalau belum diterjemahkan oleh lembaga Alkitab suatu negara, maka kita dapat menggunakan translator app atau aplikasi penterjemah. Walaupun nanti ada sedikit perbedaan dari pemakaian kosakata, karena nggak bisa sesempurna kalau dilakukan oleh manusia. Oke, brother and sister. Jadi kita tidak perlu membela Tuhan kita dan membela Alkitab ini. Baca saja sendiri dan temukan kebenarannya. Oleh karena itu, dengan kita membuka hati dan pikiran dan kehidupan kita dengan seluas-luasnya untuk kepemimpinan Allah melalui Roh Kudus, dan kita membaca firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Maleaki Perjanjian Lama, dari Matius sampai Wahyu Perjanjian Baru, dan karena kita memiliki pemahaman yang benar, karena kita mengasihi Allah kita tadi, kita akan bisa menjadi penabur, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu pun untuk apa? Untuk menjalankan amanat agung kita sebagai penabur. Persoalan memelihara dan menentukan orang itu diselamatkan atau tidak, itu Tuhan Yesus Kristus sendiri, Allah yang menjadi manusia sebagai juru selamat, penebus dan penghapus dosa, dia yang akan menentukan. Oke, brother and sister. Jadi apa? Kalau kita saat ini, detik ini, ketika kita mendengarkan konten ini, melihat konten ini, kita adalah seorang Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus, itu merupakan berkat. Dan seperti yang saya sebutkan di konten sebelumnya, bahwa karena kita merasa berterima kasih pada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang membayar lunas seluruh hutang dosa umat manusia. Ya, brother and sister, kita berterima kasih, dan Tuhan pun ingin
melalui amanat agung jadikanlah semua orang muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka apa? Kita ingin juga orang lain diselamatkan. Di konten saya sebelumnya pernah saya sampaikan. Oke, brother and sister. Jadi daripada kita menjadi batu sandungan ketika kita punya kesempatan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dalam rangka kasih ya brother and sister, bukan dalam rangka kebencian. Dalam rangka kasih, tadi yang saya sebut kita ingin dia juga diselamatkan, kita menjadi penabur daripada kita tidak bisa menjawab itu dan menjadi batu sandungan. Ya brother and sister. Oke. Jadi yang ketiga adalah bahwa kita berhati-hatilah brother and sister, bahwa ini seluruhnya keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus ini merupakan hal yang tidak ada tandingannya. Kehidupan kekal itu tidak ada tandingannya berharganya. Tidak ada tandingan. Tidak ada yang sebanding dengan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus dan kehidupan kekal. Dengan apapun, tidak ada yang sebanding untuk dipertukarkan. Oke, brother and sister, oleh karena itu hati-hatilah dalam menjalani hidup. Ya, jangan salah merespon. Allah itu maha mulia dan maha kudus. Dan banyak ayat di dalam Alkitab sini dari Kejadian sampai Wahyu yang menyatakan bahwa termasuk perkataan-perkataan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang jarang, justru sangat jarang. Perkataan Tuhan Yesus Kristus itu yang menyatakan keinginan dirinya terhadap umatnya, pengikutnya untuk dilakukan itu justru jarang disampaikan oleh para pengkhotbah penyesat. Ya, jadi hati-hati. Itu yang ketiga. Berhati-hati. Ini adalah keselamatan, pegang dan genggam erat. Pertahankan. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana cara mempertahankan dan memegang erat keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus itu. Sehingga ketika dia datang yang kedua kali, itu pun banyak ayatnya di Alkitab, dia datang sebagai hakim, bukan lagi sebagai juru selamat. Jadi berhati-hati brother and sister. Jangan salah, please brother and sister. Jangan salah respon. Baca Alkitab, buka hati seluas-luasnya dan selebar-lebarnya dan seluruhnya untuk pimpinan Roh Kudus, mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Genggam erat keselamatan itu, karena di kedatangannya yang kedua kali Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang maha mulia dan maha kudus, maha suci itu tidak lagi datang sebagai juru selamat. Nanti saya cantumkan banyak ayat Alkitab dan penjelasannya di screen. Oke, brother and sister, untuk saat ini itu dulu. Kita sudah masuk ke Alkitab sebagai bahan pengajaran. Ya brother and sister, kita akan memiliki cukup pengetahuan nantinya sebagai panduan hidup kita dan untuk menguji. Jadi integrated ya, tiga-tiganya terintegrasi. Alkitab sebagai pedoman hidup, Alkitab sebagai alat uji, Alkitab sebagai bahan pengajaran. Ketiganya itu nanti terintegrasi akan menjadi panduan landasan kita menjalani hidup, baik untuk internal ke dalam diri kita, kepada Allah kita, maupun kepada sesama kita. Oke, brother and sister, kita lanjut nanti ya.